Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, para teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semester 4 dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer statistik, kita sudah memasuki pertemuan ke-7 ya. Nah, dalam materi pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang Pirate Sample Test. Maka untuk menjawab forum diskusi pertemuan ke-7, silakan simak baik-baik video ini ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu Pirate Sample Test ya. Uji Pirate Sample Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Jadi setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji Pirate Sample Test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna ya. Ini ada kriterianya. Dilihat dari nilai signifikansi totaletnya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, ini artinya dia terdapat pengaruh ya. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh. Bagi teman-teman ya, materi ini silakan kalian buka di e-learning, ada di pertemuan ke-7 ya. Kalian bisa download modul ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja menguji bagaimana cara uji Pirate Sample Test. Di sini sudah ada studi kasus ya, di mana jumlah frekuensi pembelian baju sebelum dan sesudah kuliah ya. Datanya seperti ini ya. Ini kita copy data ini, kemudian kita pastekan ke dalam data view. Ya, data view kita paste di sini. Nah, kemudian di variable view ini kita kasih nama. Ya, namanya sesuai dengan yang ada di sini ya. Sebelum kuliah dan sesudah kuliah. Tulis di sini sebelum kuliah, pakai underscore ya. Nah, yang kedua ini adalah sesudah kuliah. Jangan lupa desimalnya dibikin 0. Desimal dibikin 0. Langkah selanjutnya adalah klik analise, klik komparmen, klik Pirate Sample Test ya, seperti ini ya. Analise, komparmen, kemudian klik Pirate Sample Test ya. Langkah selanjutnya adalah sebelum kuliah ini kita pindahkan ke variabel pertama ya, di sini nih. Ada tanda panah. Kemudian sesudah kuliah, masukkan ke variabel yang kedua. Klik tanda panah ini, kemudian klik OK. Nah, ini ada outputnya ya, ada 3 outputnya ya, yang perlu kita deskripsikan. Yang pertama yang atas ini kita copy as image ya. Nah, kita paste di sini ya. Ini sudah saya paste di sini ya. Kemudian kita deskripsikan atau interpretasikan ya, bahwa frekuensi sebelum kuliah dan sesudah kuliah ini ada perbedaan. Dari mana perbedaannya? Dilihat dari nilai rata-ratanya. Kita bisa lihat di sini bahwa ya, sebelum kuliah nilai rata-ratanya 2,50. Nah, sesudah kuliah ternyata jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 3,23. Artinya bahwa terdapat perbedaan ya, membeli baju sebelum kuliah dengan sesudah kuliah. Yang berarti sesudah kuliah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum kuliah. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di modul ya, interpretasinya. Nanti pada saat pengerjaan soal, kalian bisa copy ya hasil interpretasinya, kemudian diganti angka-angkanya sesuai dengan latihan soal. Ya betul, latihan soal yang harus kalian jawab. Kemudian interpretasi yang kedua adalah menguji korelasi, yaitu hubungan. Ya, hubungan. Nilai korelasi sebesar 0,03 ini diambil dari sini. Nah, dari sini nilai korelasi. Ya. Kemudian maknanya apa sih? Nah, maknanya itu kita lihat di sini. Dari nilai signifikansinya. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai signifikansi sebesar 0,033. Nilai ini dia lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Artinya bahwa frekuensi pembelian baju sebelum kuliah dengan frekuensi pembelian baju setelah kuliah itu ada hubungan.
ya. Jadi terdapat hubungan. Kenapa terdapat hubungan? Karena nilai signifikansi sebesar 0,033 ini lebih kecil daripada 0,05. Kalau nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Oke, jelas? Kita masuk ke interpretasi berikutnya, yaitu Piret Sample T-Test. Ya, ini diambil dari mana? Diambil dari tabel yang ketiga, yang ini. Ya, ini sudah saya pastikan di sini. Dan maknanya apa sih? Maknanya kita ambil dari kolom terakhir, yaitu signifikansi to tailed. Kita bisa lihat di sini bahwa frekuensi sebelum kuliah dan sesudah kuliah itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019. Nah, ini kita bandingkan dengan taraf atau keputusan. Ya, kalau nilainya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Ini artinya terdapat pengaruh. Tapi jika lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima, artinya tidak terdapat pengaruh gitu. Nah, karena nilai 0,019 ini ya, dia lebih kecil ya, lebih kecil daripada 0,05, artinya dalam uji Piret Sample T-Test ini H0-nya itu ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah rata-rata yang membeli baju sebelum kuliah dan setelah kuliah, artinya terdapat pengaruh gitu ya. Nah, kemudian di sini ada latihan soal ya. Latihan soal ini silakan kalian kerjakan atau kalian uji berdasarkan Piret Sample T-Test ya. Dari yang tadi saya sudah jelaskan videonya ya. Jadi apabila kalian mengalami kendala dalam pengolahan datanya atau masih bingung, silakan kalian bisa komunikasi di grup ya. Nanti kalian mengerjakan soal pertemuan 7 ada di modul pertemuan 7 ya. Jadi soal ini nanti kalian uji dengan menggunakan Piret Sample T-Test. Ya, semoga video yang sudah saya jelaskan ini bisa kalian pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.